Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miss Siti Cahyanti dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 210302140065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yang pertama adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Dan yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri. Faktor eksternal. Yang pertama, masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada tahun 1902. Sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Yang ketiga, gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Dan yang keempat, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Masa pergerakan kebangsaan di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908 hingga 1942, dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, masa pembentukan. Terjadi pada tahun 1908 sampai 1920. Pada masa ini, perjuangan bangsa Indonesia bersifat kooperatif. Yang kedua, masa radikal. Terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Pada masa ini, perjuangan bangsa Indonesia bersifat non-kooperatif karena tidak adanya kerjasama antara pihak Indonesia dan Belanda. Dan yang ketiga, masa moderat. Terjadi pada tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini, perjuangan bangsa Indonesia bersifat non-kooperatif dan radikal karena masyarakat Indonesia sangat menentang terhadap pemerintahan Belanda. Pergerakan kebangsaan di Indonesia dibagi dalam 4 periode menurut perkembangannya, yaitu yang pertama, periode awal. Gerakan nasionalisme di Indonesia bergerak dalam bidang sosial dan budaya. Beberapa organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Pergerakan nasionalisme mulai menyinggung bidang politik dengan organisasi yang muncul yaitu Indische Partij dan Gerakan Pemuda. Yang ketiga, periode radikal. Pergerakan nasionalisme yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dengan organisasi yang berkembang yaitu Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Dan yang keempat, periode bertahan. Gerakan nasionalisme lebih moderat dan penuh pertimbangan. Organisasi yang berkembang pada masa ini adalah Parindra, Gerindo, GAPI, dan Fraksi Nasional. Budi Utomo. Pada tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berdirinya organisasi ini merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo. Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Dan yang ketiga, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Serikat Islam. Pada mulanya, Serikat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911,
SDI didirikan di kota Solo oleh Haji Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil SDI adalah kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. SDI juga memiliki tujuan sebagai berikut: mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran, memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra, dan menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah: yang pertama, perlawanan terhadap para pedagang perantara oleh orang Cina. Yang kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Dan yang terakhir, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Tujuan yang ingin dicapai oleh Sarekat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan jiwa berdagang. Kedua, memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra. Yang keempat, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. Yang kelima, tidak bergerak dalam bidang politik. Dan yang keenam, menggalang persatuan umat Islam dengan saling tolong-menolong. Perlawanan Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA oleh Sudarjo Supriyadi di Blitar. Pembela Tanah Air atau PETA merupakan organisasi pembentukan Jepang dengan keanggotaan terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Tujuan awal pembentukan organisasi ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama pendudukan memicu rakyat melakukan perlawanan. Pemberontakan PETA ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan dan mereka juga tidak tahan melihat Romusa serta pemerasan yang dilakukan Jepang. Salah satu pemberontakan PETA terjadi di Daidan, Batalion Blitar yang dipimpin oleh Sudarjo Supriyadi. Pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Di tengah perlawanan dengan Jepang, ada beberapa yang tunduk kembali kepada Jepang, namun Supriyadi tetap melakukan perlawanan terhadap Jepang. Di akhir perlawanan, Supriyadi berhasil ditangkap bersama 67 orang lainnya dan diadili di depan Mahkamah Militer Jepang. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Mereka yang dipidana mati yakni Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sementara Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebut dalam persidangan. Tidak diketahui apakah ia tewas dalam pertempuran atau dihukum mati secara rahasia. Sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Perumusan Pancasila oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Dasar-dasar untuk Indonesia Merdeka yang diajukan Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Perumusan Pancasila oleh Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Menurut Mr. Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Perumusan Pancasila oleh Ir Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Ir Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila yang sah. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada alinea keempat.
Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor 12/1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut, ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno menolak keinginan golongan Islam untuk menjadikan Indonesia negara Islam yang berdasar pada syariat Islam. Selain itu, Bung Karno juga menolak kebangsaan yang bersifat sempit seperti chauvinisme yang berkembang di negara barat. Dia menghormati cara beribadah masing-masing agama yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, dia tidak menawarkan prinsip ketuhanan berdasarkan agama tertentu untuk memberikan keluasan kepada umat beragama di Indonesia menjalankan kepercayaannya. Sebelum punya pemerintahan dan wakil rakyat seperti sekarang, Indonesia punya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI dibentuk lebih dahulu oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan alasan Jepang semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan itu dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. Dengan maklumat Gunsaikan tanggal 29 April 1945, secara resmi dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Chosakai. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang, BPUPKI juga punya tugas lainnya yaitu bertugas membahas mengenai dasar negara. Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan, membentuk panitia kecil, bertugas untuk membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Yang terakhir, panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. PPKI. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh Indonesia terus mendesak kemerdekaan. Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Jumbi Inkai atau PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Jumbi Inkai berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. PPKI melakukan 3 kali sidang yang digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan putusan yang pertama, pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.
Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan putusan yang pertama, pembentukan Komite Nasional, kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersama dengan pelantikan anggota komite. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.